Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi persamaan nilai mutlak. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan nilai mutlaknya, kita harus tahu dulu apa itu nilai mutlak. Nah, nilai mutlak atau modulus itu adalah nilai suatu bilangan real tanpa adanya tanda positif atau tanda negatif. Nah, jika ada X anggota dari bilangan real, maka nilai mutlak itu ditulis dengan simbol seperti ini. Ini modulus ya, dan didefinisikan sebagai nilai mutlak X itu sama dengan X apabila X-nya lebih dari sama dengan 0. Atau nilai mutlak X itu sama dengan negatif X apabila X-nya kurang dari 0. Nah, hal ini dapat diartikan dengan nilai mutlak dari 5 itu adalah panjang atau jarak dari titik 0 sampai ke titik positif 5 maupun dari 0 ke negatif 5. Kalau digambarkan itu seperti ini. Nah, ini nilai mutlak negatif 5 itu sama dengan 5. Nilai mutlak 5 juga sama dengan 5. Artinya kalau ini itu jarak 0 sampai negatif 5. Kalau yang ini itu jarak 0 sampai 5. Pada gambar di atas, nah ini ya penjelasannya ya. Berarti nilai mutlak 5 itu adalah jarak titik 5 dari angka 0, yaitu sama dengan 5. Begitu juga untuk yang mutlak negatif 5 itu adalah jarak titik negatif 5 dari angka 0, berarti sama dengan juga 5. Sehingga bisa disimpulkan nilai mutlak 5 itu sama dengan nilai mutlak negatif 5 karena hasilnya sama-sama. Nah, contohnya, tentukan nilai dari nilai mutlak dari 2 dikurangi 8 ditambah 1. Nah, ini 2 kurangi 8 negatif 6 ditambah 1 sama dengan negatif 5, berarti sama dengan 5. Kemudian yang B, nilai mutlak 6 ditambah mutlak negatif 2 dikurangi 3 ditambah 4 dikurangi 6. Ini kita selesaikan satu persatu. Mutlak 6 itu sama dengan 6, mutlak negatif 2 sama dengan 2. Ini tetap dulu. 1 ditambah 4 itu 5, dikurangi 6 sama dengan negatif 1. Berarti yang ini jadinya 6. Mutlak negatif 2 itu 2, mutlak negatif 1, 1. Berarti tinggal dijumlah 6 ditambah 2 kurangi 1, hasilnya sama dengan 3. 6 tambah 2, 8, kurangi 1, berarti hasilnya sama dengan 7. Kemudian untuk persamaan nilai mutlak, apabila ada mutlak X itu menyatakan jarak dari titik X ke 0, maka X dikurangi A itu merupakan jarak dari titik X ke A. Nah, contohnya ini ketika dinyatakan mutlak 5 kurangi 2 sama dengan 3, itu berarti jarak titik 5 ke 2 itu bisa ditulis seperti ini. Nah, ini kemudian secara umum nilai mutlak dapat dinyatakan bahwa jarak X ke A dapat dituliskan dengan notasi X dikurangi A dimutlakkan atau mutlak A dikurangi X. Nah, ini sama saja. X kurangi A itu sama saja A dikurangi X. Bentuk umumnya ini mutlak AX ditambah B itu sama dengan AX ditambah B apabila AX ditambah B-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian mutlak AX ditambah B sama dengan negatif AX ditambah B apabila AX ditambah B-nya kurang dari 0. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X sama dengan 7. Nah, solusi satunya yang positif, berarti yang pertama hasilnya kita positifkan dulu. Jadinya X-nya sama dengan 7. Solusi yang kedua, ini nilainya kita negatifkan, berarti jadinya X sama dengan negatif 7. Karena
sama-sama mutlak 7 juga hasilnya 7, mutlak negatif 7 juga hasilnya 7. Karena yang ditanyakan himpunan penyelesaian, berarti jawabannya seperti ini. Himpunan penyelesaian atau disingkat HP sama dengan negatif 7,7. Contoh yang kedua, himpunan penyelesaian dari persamaan X dikurangi 3 mutlak sama dengan 7. Nanti sama, yang dipositifkan negatifnya adalah yang bagian ruas kanan. Solusi satunya, X dikurangi 3 sama dengan 7, berarti dioperasikan yang ini pindah ruas, jadinya X sama dengan 7, negatif 3 ke sini jadi positif 3, berarti X-nya sama dengan 10. Solusi yang kedua, X dikurangi 3, yang ini dibuat negatif 7. Berarti X sama dengan negatif 7 ditambah 3. X-nya sama dengan negatif 4. Oh ya, soal seperti ini kan soal paling sederhana. Ini harus sama dengan, bilangnya harus positif. Kalau di sini hasilnya negatif dari soalnya, berarti tidak ada solusinya. Karena ini mintanya himpunan penyelesaian, berarti jawabannya adalah himpunan penyelesaian atau HP sama dengan negatif 4,10. Contoh yang ketiga, ini hampir sama dengan contoh yang kedua, tapi ini negatif 11-nya kita pindah dulu ke ruas kanan. Berarti jadinya negatif 11 pindah ke sini jadi positif 11, jadinya 7 min 2X sama dengan 25. Caranya sama ya, yang solusi satunya bagian yang positif, kemudian yang kedua yang negatif. Yang ini 7X dikurangi 2X sama dengan negatif 25, negatif 2X sama dengan, berarti ini negatif 32, berarti X-nya sama dengan negatif 32 dibagi negatif 2, hasilnya sama dengan 16. Nah, karena mintanya penyelesaian, berarti jawabannya seperti ini. Jadi, nilai X yang memenuhi yaitu negatif 9,16. Contoh yang keempat, ini juga sama. Ini contoh yang keempat harus diubah dulu soalnya. Pertama, ini positif 2-nya kita ubah pindah ke kanan, jadinya negatif 2. Jadinya negatif 3 kali mutlak X kurangi 7 sama dengan negatif 15. Ini koefisiennya dibagi ke kanan, jadinya negatif 15 dibagi negatif 3. Nah, jadinya X kurangi 7 sama dengan positif 5. Berarti ini sudah bisa kita kerjakan, kita cari nilai mutlaknya. Solusi 1 yang positif, X kurangi 7 sama dengan 5, sama berarti negatif 7 pindah ruas jadinya positif 7, X-nya ketemu 12. Solusi yang kedua sama saja, ini negatif 5, karena yang sini sudah positif 5, negatif pindah ke sini jadi positif, hasilnya 2. Ini ketemunya X-nya sama dengan 2 dan X sama dengan 12. Karena soalnya ini mintanya seperti ini, berarti jawabannya jadi nilai X yang memenuhi yaitu 2 atau 12. Contoh yang nomor 5, apabila kanan dan kiri, ruas kanan dan kiri bentuknya nilai mutlak. Ini caranya sama, yang dipositif dan dinegatifkan itu yang bagian kanan. Yang pertama tetap karena ini positif, berarti jadinya X-nya dikumpulkan di sebelah kiri, jadinya seperti ini, 4X kurangi X, 7, negatif pindah ruas jadinya positif 2, jadinya 3X sama dengan 9. X-nya 9 dibagi 3, X sama dengan 3. Kemudian untuk solusi yang kedua, yang negatif, berarti bagian yang sebelah kanan kita negatifkan. Nah, dikurung, karena kalau tidak dikurung nanti negatif 7-nya salah nanti. Jadinya 4X dikurangi 2, ini negatifnya dikalikan secara distributif. X kalikan negatif 1 jadinya negatif X, negatif ini dikalikan positif 7 hasilnya negatif 7. Kemudian
dikumpulkan, X-nya di sebelah kiri, jadinya ini pindah ke sini jadi positif, negatif 7 tetap, ini positif, negatif 2 pindah ruas jadi positif 2, hasilnya 5X sama dengan negatif 5, X-nya sama dengan 5 dibagi negatif 5, hasilnya sama dengan negatif 1. Karena soalnya mintanya himpunan penyelesaian, maka jawabannya jadi HB atau himpunan penyelesaian itu sama dengan negatif 1,3. Contoh yang ke-6, ini nilai mutlaknya bentuk pecahan. Nah, ini juga harus diubah dulu soalnya. Ini mutlaknya disendiri-sendirikan yang pemilang maupun yang penyebut. Kemudian dikalikan silang, yang bagian penyebut dikalikan dengan 2. Hasilnya seperti ini. Kemudian ini dikalikan secara distributif dengan nilai mutlak. Nah, soalnya berubah seperti ini. Jadi nanti kalau sudah berbentuk nilai mutlak semua antara ruas kanan dan kiri, cara menyelesaikan sama dengan contoh nomor 5. Karena ini mintanya nilai X yang memenuhi, berarti jawabannya nilai X yang memenuhi yaitu negatif 1/3, atau 5. Contoh yang terakhir ini yang ada perpangkatannya. Karena ini rumit, jadi yang di dalam nilai mutlak ini kita misalkan dahulu. Dimisalkan nilai mutlak X ditambah 7 itu kita misalkan menjadi A. Berarti ini soalnya kita ubah dulu menjadi, karena ini jadi A, berarti jadi A kuadrat dikurangi 3 kalikan A sama dengan 4. Nah, kemudian 4 kita pindah ke sebelah kiri jadinya seperti ini. Kemudian untuk mencari nilai A, kita faktorkan dulu. Nah, ini jadinya A sama A. Kemudian dua bilangan yang ditambah itu jadinya negatif 3, sedangkan kalau dikali jadinya negatif 4 itu adalah negatif 4 dan 1. Berarti faktor dari A kuadrat dikurangi 3A dikurangi 4 sama dengan ini. Kemudian karena sudah bentuk seperti ini, berarti A sama dengan 4, atau yang ini A sama dengan negatif 1. Karena nilai mutlak hasilnya tidak mungkin negatif, berarti yang kita pakai adalah A sama dengan 4. Yang ini tidak. Nah, yang negatif 1 tidak mungkin karena nilai mutlak hasilnya harus selalu positif. Jadi yang kita gunakan yang ini, mutlak X ditambah 7 sama dengan. Solusi satunya, bagian yang positif, X ditambah 7 sama dengan 4, X-nya sama dengan 4 dikurangi 7, X-nya sama dengan negatif 3. Sedangkan solusi yang kedua, bagian yang negatif, X ditambah 7 sama dengan negatif 4. Jadinya X sama dengan negatif 4. Ini pindah ke sini jadi negatif 7, X-nya sama dengan negatif 11. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak di atas adalah negatif 11 atau negatif 3. Cukup ini untuk penjelasan materi tentang nilai mutlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.